sebentar. Saya kan kemarin lihat jurnalnya Universitas Muhammadiyah Malang ya Pak, yang Celtic. Terus di sini kok ada yang tulisannya Sintanya S3, tapi setelah saya cek Sintanya S5. Kok beda ya Pak? Ya? Oke, kita coba lihat ya. Celtic Journal ya. Oke, pertanyaannya jadi kenapa itu beda gitu? Ya Pak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Sekarang saya akan share screen untuk sambil kita mengecek apa yang sebenarnya terjadi dengan jurnal tersebut. Oke, salah. Oke, ini ya. Celtic yang kamu maksudkan. Oke, kita lihat indexation here. Oke, dia bilangnya Sinta 3 gitu ya. Sinta 3 katanya. Kemudian kita coba cek di itu ya, di Sintanya. Coba kita lihat. Sinta Journals. Kita coba lihat. Ini ya. Sinta 5. Oke, kita lihat. Nah, jadi Sinta itu dia kadang update-nya itu kadang telat. Satu hal yang perlu kalian ketahui. Di sini Sinta 5, 2016 itu Sinta 4. Kemudian 2017 Sinta 4. Ini masih Sinta 4, harusnya Sinta 4. Nah, jadi kadang memang mereka itu ngupdate-nya itu kadang telat. Nah, untuk membuktikan misalnya ya, untuk membuktikan bahwasanya itu memang telat atau tidak, oke, misalnya kita lihat seperti ini. Misalnya gini nih. Jadi setiap dosen di Indonesia itu dia punya akun namanya Google Scholar. Misalnya kita lihat akun saya ya. Scholar Google. Oke, kemudian saya tulis di sini nama saya. Nah, kemudian saya klik di sini. Oke. Nah, setelah kalian lihat di sini, nah ada nama saya ini. Kalau kalian lihat di sini itu ada beberapa yang sudah masuk Sinta tetapi belum terupdate. Misalnya ini. Ini adalah Eltin Journal. Ini tahun 2020. Tahun lalu. Nah, ini saya nulis waktu itu dengan Pak Sabir. Eltin Journal ini kita lihat ya, Eltin Journal. Kita coba lihat. Nah, kita lihat nanti ketika sebentar saya di sini. Nah, Eltin Journal ini kita lihat 2020. Ini dia itu 8 isu kedua, volume 8 isu kedua. Kita lihat. Volume 8 nomor 2 ini sebenarnya ya. Masih loading. Nah, kemudian kita sambil menunggu di sini, kita lihat di sini. Ketika kita kembali lagi ke sini, kemudian kita cari nama saya misalnya. Jadi, saya ingin membuktikan sama kalian bahwasanya, nah ini ya, nama saya ada. Kadang mereka memang belum update gitu. Nah, di sini saya tulisan di Sinta 2, di Sinta 5 itu baru 1. Padahal nah yang Sinta 4 belum ada, Sinta 3 belum ada. Oke. Kita lihat Eltin ini terakreditasi Sinta. Nah, dia itu Sinta sebentar indexation. Itu Sinta 4. Nah, ini sertifikatnya. Kelihatan? Terakreditasi Sinta. Nah, Sinta 4 ya. Benar? Ini. Sejak 8 Agustus 2019. Ini sudah ke Sinta 4. Sementara di tulisan saya ini belum terkoneksi. Ini masih 0 di sini. Jadi memang kadang belum terupdate seperti itu. Bisa dipahami ya sampai sini? Tadi siapa? Rizky? Oke, jadi gitu. Jadi kadang memang belum terupdate. Tapi kalau misalnya itu bisa kalian lihat karena setiap itu apa namanya? Ini nih setiap
setahun sekali mereka boleh update. Jadi kayak misalnya kalian mengajukan, ini berlaku peringkat ini dari Sinta ini, dia berlaku selama 1 tahun. 5 tahun. Cuman ketika mereka mau mengajukan lagi dalam waktu 1 tahun pun boleh seperti itu. Yang penting sudah ganti tahun. Misalnya tahun 2020 dia keluar Sinta 4. Kemudian tahun 2021 mau mengajukan lagi, itu boleh. Seperti itu. Nah, jadi kemungkinan dari sistemnya memang belum diupdate seperti itu. Jadi kemungkinannya seperti itu. Oke. Ada pertanyaan yang lain? Yang penting di sini terlihat ada Sintanya. Ada yang lain? Belum? Itu Pak, itu kalau jurnal, saya ngeliat jurnal UGM gitu, itu harus masukin apa namanya, email mahasiswa UGM-nya ya Pak? Enggak. Misalnya jurnal apa itu? Saya cari jurnal UGM, tapi saya nggak bisa masuk. Oh, nggak bisa ngakses gitu maksudnya? Iya, iya Pak. Oke. Nama jurnalnya apa? Masih ingat? Saya cuma search jurnal UGM aja. Oh gitu, kita coba ya, search dari sini. Jadi di dalam setiap jurnal itu, jurnal UGM ini ya. Nah, ketika setiap jurnal itu ada yang free access, ada yang enggak. Open access namanya ya, bukan free access, sorry. Ada yang open access, ada yang enggak. Nah, jadi kalau dia open access, maka kalian bisa langsung akses. Nah, kalau jurnal tersebut tidak open access, maka kalian harus bayar atau harus menjadi member dari jurnal tersebut seperti itu. Dan biasanya kalau menjadi member berarti berbayar seperti itu. Jadi kemungkinan, nah kalau kamu nggak ingat jurnalnya apa ya bingung juga. Tapi kebanyakan di Indonesia sih open access gitu. Ada yang masih ingat sini kan kelihatan nih jurnalnya. Chemical Engineering, Media dan Komunikasi, Asia Pasifik, banyak soalnya ya. Ada ini, ada ini. Yang mana? Sudah ingat? Belum. Saya waktu search-nya jurnal psikolog di UGM ya Pak. Bisa dibuka, tapi kalau di sininya nggak bisa. Oke. Oke. Ini? Sorry. Iya, di UGM. Ini? Oke, kita coba lihat. Ini bisa. Nih. Iya, kalau ini bisa, tapi kalau di yang tadinya nggak bisa. Berarti sekarang sudah bisa. Oh, iya. Ini kan artikelnya ya. Jadi inti dari sebuah jurnal adalah artikelnya. Nah, misalnya kalian mau buka ini, kita lihat. Ini abstraknya, ini PDF-nya. Gratis kok. Misalnya saya klik, ini tinggal di-download aja. Tuh, sudah keluar semua. Ini tinggal di-save. Ini bisa. Karena setahu saya di Indonesia itu hampir semuanya itu open access. Nah, kalau yang berbayar itu yang contohnya seperti ini. Yang dari luar ya, yang dia terakreditasi Scopus. Ini bisa ya? Rizky ya? Oke, kemudian kita lihat ini yang misalnya berbayar. Punyanya Oxford. Sorry. This one. Nah, kalau ini berbayar. Nah, jadi ketika kalian klik ini, kemudian kalian mau, misalnya kalian mau cari issues, kemudian nih, jadi kalau yang gratis ada tulisannya seperti ini, free. Ada free, maka dia bisa diakses. Nah, kalau misalnya ini free juga, nah ini yang ada tanda keranjangnya kayak gini yang nggak bayar. Misalnya kita cari yang artikel ya. Misalnya, ini. Enhancing EFL students participation through translanguaging. Nah, ini dia ada tanda kerannya, maka dia berbayar. Ketika kita klik ini, maka dia tidak bisa diakses. Nah, ini kita ke bawah. Nah, ini. Sign in via your institution. Jadi kalau dia institusi, misalnya OIK itu belum pernah berlangganan dengan dia, maka dia bisa akses. Nah, atau beli. Jadi kalau kalian bukan orang Oxford atau orang yang berlangganan di Oxford, maka nggak bisa akses. Harus beli. Nah, kalau beli berapa harganya? Ini harganya 27 euro. Atau 20 euro.
Sebentar. Ini hanya untuk satu kali 24 jam akses. Setelah itu akan terkunci kembali. Nah, ini juga bisa dirental melalui deep dive. Ini caranya tinggal lengkapnya seperti ini. Jadi dia jualan. Nah, ini kan nggak bisa diakses. Mau bagaimanapun caranya. Caranya sudah saya pernah tunjukkan belum ya? Semoga bisa karena ini di download. Yang ini nih, sebentar. Ini. Copy. Kemudian kalian buka yang baru. Kemudian kalian open Skyhub. Gini ya, saya buka dari awal ya. Skyhub. Oke, Google. Pilih yang paling atas. Kemudian kalian kopikan di sini. Yang tadi saya sudah copy. 058. CCA 058. Kalau kalian lihat di sini nih. Mana tadi ya? Ini ya. CCA 058. Oke, setelah dimasukkan, kalian open. Jangan lupa bismillah, semoga bisa. Kadang bisa, kadang enggak. Karena kalau dia lagi down, seringnya down. Coba pakai yang lain, coba. Nah, pakai ini. Coba kita lihat. Belum bisa. Nanti siangan dikit kita coba lagi. Jadi ini memang belum bisa. Kadang memang kadang down gitu. Kadang bisa, kadang enggak gitu. Oh, ini belum bisa. Jadi caranya seperti itu Nanti saya tunjukkan kalau misalnya pas lagi bisa. Oke, sampai sini cukup. Ada yang mau ditanyakan lagi? Yang lain? Atau Rizky masih ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah, Pak. Oke, yang lain? Ada yang mau ditanyakan? Mengenai akses ke jurnal dan lain sebagainya? Urut-urutannya bagaimana? Indeksasinya seperti apa? Jelas? Bapak mau nanya. Silahkan. Kan di setiap link jurnal itu ada doi kayak gitu ya, Pak. Nah, kalau doi itu apa? Saya pernah baca. Kalau di artikel itu ditanyain gitu sama dosennya, artikel kamu udah ada doi-nya apa belum gitu, Pak. Oke, siapa Doi yang itu nanya? Oke, kita cari ya. Kepanjangannya apa ya? What is DOI? Nah, ini. Digital Object Identifier. Kalau misalnya gampangnya, inilah NIK. Kalau kalian kan punya NIK KTP tuh. Nah, kalau artikel punyanya DOI. Gitu. Digital Object Identifier. Ini sebenarnya siapa dia? Gitu. Kalau di dunia internasional kan kalian punya paspor. Nah, paspor itu adalah DOI. Nomor paspor adalah nomor DOI. Nah, kalau untuk untuk artikel punyanya adalah ini. Digital Object Identifier. Jadi pakai ini. Ini nomornya. Jelas ya? Buat melegalkan gitu Pak. Bukan buat melegalkan, untuk membedakan antara yang satu dengan yang lain. Karena di dunia ini ada jurnal beribu-ribu jurnal. Nah, dari jurnal itu mengandung artikel. Nah, artikelnya tinggal dikalikan saja berratusan ribu jutaan artikel. Nah, supaya nomornya berbeda-beda, maka dikasih nomor. Supaya tidak membedakan. Yang kamu maksud yang apa gitu, yang mana gitu. Jadi nanti setiap ini kayak gini ini pasti beda-beda. EYORG, ELT, English Language Teaching, kemudian ini nomornya gitu. Karena di dalamnya sendiri, di dalam ELT Journal sendiri isinya itu jutaan, mungkin ratusan ribu kali artikel seperti itu. Karena dia ketika kita melihat sini nih, dia mulainya dari tahun berapa seperti itu. Nah, misalnya kalian mau lihat dari tahun nih 1940 itu sudah ada. Nah, 1940. Nah, gitu. Ini udah ada nih. Makanya bayangkan di OI-nya gitu. Dulu nomornya seperti ini. Untuk membedakan antara yang satu dan yang lainnya. Jelas ya sampai sini? Dan ini Jelas. setahun publish-nya itu tuh 1 2 3 4 5 6 7 8 kali. Kalian bisa bayangkan ya, dari 1940 enggak 8 kali ya. Coba kita lihat. Hanya 2 kali kayaknya. Kita cari yang baru aja. Misalnya dari tahun 2020 itu 2020 ada berapa isu? Ada 2. Ya, sebentar.
Nih, ada sebentar, ada isunya. Kalian lihat di sini ada isu 1, 2, 3, 4. Kelihatan ya? 1, 2, 3, 4. Jadi kalian bisa bayangkan setahun itu 4 kali. 4 kali itu dikalikan setiap tahun dari tahun 1940 sampai sekarang. Makanya dari setiap satu volume ini, satu isu ini ada berapa poin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 kali 4, 60. 60 dikalikan jumlah tahunnya. Nah, itu semuanya harus ada nomornya. Gitu. Jadi pahami sampai sini? Untuk nomor DOI itu apa? Bisa Pak, berarti kita kalau misalkan mau upload artikel itu harus punya DOI-nya juga ya Pak? Oh, DOI itu kan dia yang mengeluarkan ini, jurnalnya. Kalian tidak perlu apa-apa, yang kalian butuhkan hanya artikel saja. Gitu. Oh. Jadi yang memberikan itu adalah yang punyanya dia. Karena penomorannya ini yang dari mereka, bukan kalian yang menentukan. Kalau kalian yang menentukan kan kalian tidak punya kode-kode yang dari sebelum-sebelumnya, seperti itu. Jadi ketika menulis sebuah artikel, yang kalian butuhkan hanya artikelnya saja, yang mengikuti author guidelines yang sudah ditentukan oleh jurnal tersebut. Seperti itu. Misalnya kita ngomongin tentang ini, sebentar tadi ada ini apa ini? Ini Eltin STKIP Siliwangi misalnya. Ini kan Eltin apa ya? Bentar. Journal of English Language. Oh ya, Eltin. Ini kan Eltin nih. Nah, ketika seperti ini Eltin, ini kan Sinta 4, kemudian kalian cukup melihat di sini nih, author guidelines. Setelah dibaca author guidelines, inilah yang harus kalian ikutin. Abstraknya harus di antara 190 sampai 200 kata. Kemudian keywords-nya 3 sampai 5 kata. Manuskripnya berjumlahnya 3.000 sampai 6.000 kata. Tanpa abstrak dan referensi. Jadi di badan artikelnya saja seperti itu. Itu 3.000 sampai 6.000 kata. Minimal 3.000 sampai 6.000. Nah, ini menggunakan APA style. Nah, jadi ketika menggunakan APA, nanti kita akan bahas ini itu APA itu apa. Nah, referensinya itu paling tidak ya 10 tahun ke belakang. Jadi kalau sekarang tahun 2021, maka paling tidak sumber referensinya tahun 2010. Seperti itu. Nah, make sure bahwa manuskripnya itu ditulis menggunakan template yang sudah disediakan. Ini tinggal diklik template-nya seperti apa. Misalnya kita klik ini, maka akan keluar. Nah, template-nya seperti ini. Oke, tidak bisa. Berarti jangan dari sini. Tidak bisa di preview, maka kalian tinggal cari aja. Pasti ada di sini, tinggal dicari aja template-nya. Gitu. Oh, ini nih template-nya. Tinggal diklik ini aja. Nanti akan keluar. Gitu. Oke. Sudah jelas sampai sini? Nah, ini semuanya sudah diatur di sini. Introduction-nya harus ada apa aja, conclusion-nya apa aja, referensinya seperti apa. Dikasih contoh juga biasanya. Misalnya, ini bayar enggak ya? Nah, ini kalau mau bayar atau enggak, kalian tinggal lihat di ini. Order fees. Bayar 300.000. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi sampai sini? Sebelum kita ke diskusi hari ini. Cukup? Kalau cukup, sekarang kita akan memasuki kegiatan kita. Kalian silahkan untuk share satu artikel yang abstraknya yang sudah diinstruksikan seperti yang di WhatsApp. Tapi sebelumnya saya mau... Belum? Oke. Kalau belum, silakan. Sekarang kalian bisa share salah satu dulu. Kita masih ada 10 menit untuk share hasil kalian. Siapa yang mau share? Silahkan.
Yang belum tulis nama di chat, silahkan tulis nama sebagai absensi kalian ya. Silahkan. Saya tunjuk atau sukarela nih? Tunjuk aja. Ada yang mau sukarela nggak? Semuanya tertawa. Rizky, silakan kamu pilih salah satu temannya. Kalau dalam hitungan 5 detik Rizky tidak memilih, berarti Rizky yang share ya. 5, 4, 3. Mega. Mega, silakan. Mega Kirana, silakan. Mega. Bisa share screen atau saya yang share dari sini? Saya yang share apa Bapak? Kamu pakai handphone apa pakai laptop? Pakai laptop sih. Oke, silakan. Kamu aja yang share deh. Bentar Pak. Jadi kalau sambil menunggu Mega sharing ya, saya sambil menyampaikan kalau misalnya kalian menulis artikel dari sekarang, kalian akan belajar jalur cepat. Karena saya otomatis kan secara tidak langsung akan secara ya, individual akan belajar, oh tambahin ini ketika menulis. Tapi ketika kalian tidak melakukan penulisan secara dari sekarang, jadi kalian akan belajarnya mengikuti alur kelas, yang itu lumayan pelan, seperti itu. Oke, kita lihat. Oke, EduLite ya. Artikelnya, judulnya yang mana, Mega? Ini Pak, motivating. Oke, bagus. Oke, semuanya dilihat. Coba dibesarin Mega biar kelihatan itunya. Kalian dibesarin sedikit. Bisa nggak kamu besarin? Kontrol sama plus dipencet bareng-bareng. Di keyboard kamu, kontrol sama tanda plus dipencet bareng. Nah, oke. Ya cukup dikebawahin sedikit. Oke, coba kamu sampaikan Mega ke teman-teman. Apa yang kamu pahami dari sini? Iya, jadi yang Mega pahamin dari artikel ini tuh bahas tentang apa namanya, motivasi ada dua motivasi gitu kan. Jadi ada dua teori motivasi sama yang apa yang dibutuhkan sama guru itu. Jadi kalau yang apa yang dibutuhkan itu misal kayak gajinya, bonus, terus keamanan, kayak gitu Pak. Terus kalau misalnya yang motivasinya itu kayak motivasi individu sama motivasi apa ya, lupa satu lagi. Kan ada di sini tuh, dilihat dari abstraknya kelihatan. Oke, saya gini, ini yang diteliti tentang apa? Topiknya tentang? Motivasinya itu ya. Oke, motivasi. Motivasi siapa? Jadi biar mudah dipahami, saya berdasarkan pertanyaan saya ya Mega jawabnya. Oke, topiknya ini tentang motivasi. Motivasinya siapa Mega? Guru. Jadi tentang teorinya gitu. Oke, berarti ini tentang motivasi guru. Oke. Ya. Kemudian ini mengambil data dari manusia atau mengambil data dari literatur? Manusia. Manusia. Manusia atau literatur? Manusia sih, Pak. Manusia. Oke, kalau gitu manusianya ada di mana? Gurunya ada di mana? Coba ke atas sedikit. Ke atas sedikit biar lihat judulnya. Motivating English Teachers based on the Basic Needs Theory and an Expectancy Theory. Oke, berarti kan judulnya adalah memotivasi guru bahasa Inggris berdasarkan keperluan dasar, teori keperluan dasar dan juga teori pengharapan. Oke, ke bawah sedikit, balik lagi ke itu, Mega. Oke, Mega tadi menyampaikan bahwasanya ini adalah tentang motivasi, benar. Oke, motivasinya siapa? Guru. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, apakah ini, jadi penelitian ada dua macam. Penelitian yang mengambil data dari manusia, ada juga penelitian yang mengambil data dari data. Oke, nah sekarang kita lihat di sini. Oke.
Oke. Nah, ini kalau seperti ini itu, kamu sudah download PDF-nya belum? Belum. Belum. Nah, kalau saya lihat dari sini ini EduLite, ini tahun berapa? Coba dilihat sebentar. Publish yang ininya 2017. Nah, ini tahun 2017. Pertanyaannya kembali lagi, tahun 2017 ini sudah itu belum? Sudah apa namanya? Akreditasi atau belum? Kalau saya lihat dari sini ini kemungkinan tentang tidak mengambil data dari bisa stop share biar saya share dari sini biar saya sambil bisa gerak-gerak Mega. Terima kasih sudah disampaikan Mega. Ya, Pak. Bentar. Oke. Saya buka dulu yang dari English Teachers. Oke, kita tunggu. Post bukan sih, Pak? Stop share. Stop share. Ada di bawah. Nggak ada. Masa? Ya udah, saya hentiin aja dari sini ya. Pasti ada. Kan di situ ada tulisannya tuh, you are viewing gitu. Sebentar, saya udah nggak apa-apa. Biar saya aja yang bisa dari sini langsung. Nanti kan otomatis akan Udah ya, udah tampilan dari saya. Ini ya. Oke. Nah, ketika kita lihat dari sini, nah setiap artikel itu sebentar saya gedein supaya kelihatan. Nah, setiap artikel itu, aduh waktunya cuma tinggal 3 menit saja. Nah, ini kita lihat dari Sinta tahun 2017. Oke, sebentar. Kita lihat di sini. EduLite. Sama. Oke, sambil melihat ini ya, kembali lagi ke sini sambil menunggu yang ini. Jadi di sini ini tidak disampaikan, ini bukan contoh abstrak yang baik. Nah, kemarin kan saya minta kalian untuk mencari abstrak ya. Nah, yang dari Mega dapatkan ini bukan satu contoh abstrak yang baik. Karena nanti saya akan setelah ini nanti kita akan saya perlihatkan untuk contoh abstrak yang baik. Mana? Oh, nggak ada. EduLite. Namanya apa sih tadi? Language English Education. Coba lihat ya. Ini ya, EduLite. Tahun 2017 dia Sinta 3. Oh, oke. Dia sudah masuk Sinta 3 sebenarnya. Tapi ini bukan contoh yang baik karena tidak ada ini. Nanti saya tunjukkan contoh yang lain yang baik yang sekarang dari jurnal yang sama di tahun 2020-an. Di sini. Coba saya melihat dulu isinya seperti apa. Aduh, internet saya kenapa ini? Oke, setelah ini saya stop share aja dulu. Setelah ini untuk siap-siap. Siapa selanjutnya Mega? 5, 4, 3, 2. Siapa? Pak semua, Pak. Nas. Rahma. Oh, Rahma. Oke, setelah ini Rahma ya. Siap-siap untuk share apa yang sudah kamu dapatkan. Nggak diapa-apain kok, cuma share nanti kita analisis. Nanti kita lanjutkan dulu, baru nanti kita ke Rahma.